Ya kayak tadi kan Mbak, yang sakit itu rohaninya. Bisa disembuhin, mungkin itu treatmentnya, caranya gimana. Orang punya cara masing-masing. Emang healingnya itu ya ada dengan ibadah, ngedeketin Tuhan. Tapi bukan berarti mereka udah suruh mati dong berarti ya, ngedeketin Tuhan. Dokternya nanya, kamu kenapa? Dok, jujur saya nggak tahu saya kenapa. Saya gitu. Terus saya bisa tahu kamu kenapa gimana? Kamu mau nggak mau harus cerita. Jadi kita kayak perang sama diri sendiri sih sebenarnya ya. Kalau orang bahagia dengan hidupnya, pasti mau melanjutkan dong. Terus iya juga. Sama ya satu-satunya cara yang paling tepat adalah ketika kita ngerasa ada suatu hal yang salah atau beda ya, lebih tepatnya beda dalam diri kita, secepat mungkin ke profesional sih Mbak. Biasanya mereka itu nggak butuh dinasihatin, tapi cuma butuh didengerin. Assalamualaikum, welcome to Natali Podcast. Dan kali ini gue kedatangan tamu di kopi belakang rumah. Nah, ini dia salah satu perempuan, adik, bisa dibilang adik dan juga teman. Apa ya namanya? Gue juga bingung. Gue bakal cerita-cerita sama dia, yaitu Flavio Ikhlas Pratiwi. Bener ya namanya? Flavio Ikhlasya Pratiwi Mbak. Oh siapa? Flavio Ikhlasya Pratiwi. Ikhlasya Pratiwi. Namanya doang ya ikhlas. Iya, orangnya? Alhamdulillah. Jadi gue mau ngobrol-ngobrol sama Flavio, atau gue bilang sering sebutnya Vio, tapi kalau gue lupa manggilnya D, kadang Neng, ya suka-suka gue lah. Pokoknya kadang-kadang gue juga manggil semua orang di sini D, karena gue lupa nama tapi ingat rasa. Nah, di kali ini gue mau ngobrol-ngobrol sama Vio, berhubung kemarin tanggal 10 Oktober itu adalah Mental Health Day. Yes. Dan kalau kita bisa kulik atau teman-teman yang di gue di Intip Natali, di Nalpot, pada punya namanya bermasalah dengan perasaan. Gue ngomong kejiwaan ya, takut ya. Perasaan terus yang berlebihan. Kali ini gue mau ngobrol sama Vio karena biasanya yang gue baca, yang gue kulik ataupun yang gue sering dengar ya, Vio itu rata-rata adalah anak muda. Ya. Anak muda seumuran kita. Seumuran kamu dan teman-teman kamu lah ya. Jadi aku tuh mau nanya Vio, selaku dari Vio adalah anak muda, dan kenapa aku pengen nanya nih, apa yang aku baca misalnya rata-rata kemungkinan besar 80-90% anak muda yang sekarang nih merasa sakit, kayak kok gue jadi kayak gini ya, terus mentalnya jadi kayak breakdown, terus setiap hari tuh biar bisa nangis, bisa ini. Karena sebelumnya gue juga narasumber aku tuh si Iliu. Aku tahu tuh. Nah, Iliu juga masih muda, umur 19 tahun. Dan dia pertama kali mengungkapkan dia punya sakit itu di tempatnya aku kemarin. Nah, aku mau nanya sekarang di kamu, orang terdekat aku yang hampir tiap hari aku ketemu ya, Vio, gimana sih Vio tanggapannya dari kamu yang masih muda, terus teman-teman rata-rata atau mungkin kita berdua atau siapapun itu berbagi cerita tentang mental illness ini? Kalau menurut aku sebenarnya kenapa pertanyaannya Mbak Nat tadi kan kenapa anak muda ya? Kalau menurut aku kita juga nggak bisa nyalahin generasi yang sebelumnya seperti kayak orang-orang tua kita. Gitu, tapi ya intinya awal mulanya itu sebenarnya perasaan kita yang nggak dihargain gak sih? Kita nggak divalidasi kalau kita marah, tapi kita dilarang jangan marah, jangan nangis. Iya, benar. Jadi sih. kita pendam, kita tutupin. Iya, benar. Dan itu lama-lama numpuk. Benar sih, itu sih benar. Jadi karena kalau misalnya kita ya, generasi kita ataupun gue ataupun siapapun di sini, mungkin ada yang pernah namanya kalau misalnya salah bukannya dibilangin tapi dimarahin. Abis itu pas kita nangis, jangan nangis kan kalau dibilangin gini-gini. Jadi kita kayak memendam amarah tapi kita nggak bisa karena itu orang tua. Benar kan? Benar. Nah, jadi akibatnya dengan berapa tahun kemudian, karena yang aku lihat itu sekitar 5-10 tahun belakangan ini, itu baru banyak yang merasa dirinya adalah gue sakit nih mental gue gitu. Ada sesuatu nih gitu ya. Karena ya itu tadi sih Mbak, karena kan awalnya dianggap tabu, tapi kenapa makin gempar gitu istilahnya ya, karena makin banyak yang sadar kalau gue ada sesuatu nih dalam diri gue. Karena ya awalnya mereka dipendem dulu kan, terus satu persatu orang-orang bilangnya
mengakui dirinya, menerima dirinya, keadaan dirinya kalau misalkan mereka ada sesuatu, akhirnya yang lain juga, oh ya kenapa nggak gue terima, karena kita itu nggak bisa dibedain kayak kita kan hidup ini kan jasmani dan rohani kan. Kita sakit flu itu fisik yang sakit, kita ke dokter. Sama dengan rohani juga bisa sakit. Ibu ini ya, emosinya langsung keluar ya, wah dipancing begitu doang. Ampun nih gue. Tapi kayaknya aku mendengar kamu sama Ili pun juga dengan pembawaan aku baru nyenggol mental step. Kayaknya kamu sama Ili beda-beda tipis deh. Bener gak sih? Iya, iya. Tapi kalau pas sekarang mungkin orang-orang di luar sana dengan kejadian kita kemarin ada harinya mentalness atau mental di tanggal 10 Oktober itu salah satu pembuktian atau untuk ungkapan anak-anak muda ataupun siapapun itu yang mempunyai sakit seperti ini bisa up, nggak bisa dipendam terus gitu. Karena biasanya kalau yang punya sakit kayak gini atau kita ngomong sakit ya, perasaannya sakit itu pasti orang-orang bilangnya ini anak gila. Bener nggak sih? Betul. Kurang ibadah. Aduh. Iya benar. Karena perbedaannya kita kurang ibadah sama penyakit itu sendiri tuh kayaknya nggak bisa disangkut pautin sih. Bisa. Bener nggak sih? Betul banget. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana? Iya, jadi ya kayak tadi kan Mbak, yang sakit itu rohaninya. Bisa disembuhin, mungkin itu treatmentnya, caranya gimana. Orang punya cara masing-masing. Emang healingnya itu ya ada dengan ibadah, ngedeketin Tuhan. Tapi bukan berarti mereka udah dekat dengan enggak ya. Maksudnya dengan mereka udah dekat dengan Tuhan, ibadah dengan sesuai agama dan kepercayaan mereka, tapi kenapa kok gue tetap sakit? Nah, berarti itu ada sesuatu kan? Berarti itu emang dua hal yang berbeda. Ada yang nggak seimbang di dalam hidupnya yang membuat perasaannya juga sakit. Kayak gitu sih. Tapi aku sedikit cerita ya sama Vio dan sama teman-teman di sini. Kalau misalnya nih, ketika kita punya dan kita tahu dan sadar kalau bahwa kita ini beda nih perasaannya atau jiwanya, kan kadang orang yang punya sakit mental itu rata-rata adalah sensitif, lebih sensitif dan lebih mungkin egoisnya lebih kali daripada manusia normal ya, bener gak sih? Itu ada salah satu yang nggak bisa kita maafin di masa lalu nggak sih? Iya, itu juga itu yang kita pendem tadi tuh Mbak. Jadi kesenggol dikit langsung ingat ya kan, langsung kayak mikir, oh iya gue jadi keinget kalau gini itu jadi yang ngebuat sensitifnya sebenarnya itu. Jadi gitu. Ada trauma sendiri. Karena aku juga salah satu orang yang punya trauma sih ya. Iya. Trauma dibentak. Trauma dibentak, terus trauma kekerasan itu kan trauma. Pasti orang yang bentak aku tuh pasti aku langsung cabut gitu. Nggak mau lihat lagi gitu, takut gitu. Kalau kamu? Kalau itu itu yang kalau aku lebih kayak, kalau Mbak kan dari bentakan itu Mbak jadi trauma akan bentakan kan. Kalau aku dari bentakan-bentakan yang aku dapat, aku jadi orang yang lebih keras gitu loh Mbak. Jadi kayak itu malah aku balikin kayak nggak kerasa karena udah terlalu sering gitu. Jadi efeknya ke orang juga beda-beda kan. Kita dapat bentakan yang sama secara verbal ya kan. Sentuhan mungkin kita enggak ya. Tapi tetap traumanya beda-beda kan? Iya benar. Iya, jadi ya. Gue mau jawab enggak, tapi enggak juga. Mau jawab iya, ada sih. Iya juga. Gimana ya? Terus. Iya, paling kayak gitu sih. Sama ya satu-satunya cara yang paling tepat adalah ketika kita ngerasa ada suatu hal yang salah atau beda ya. Lebih tepatnya beda dalam diri kita. Secepat mungkin ke profesional sih Mbak. Gitu. Seperti ya kalau misalkan belum pandemi kayak gini, mental belum kuat, kita bisa lewat by chat dulu atau emang belum ini, karena apa? Karena mereka yang punya ilmunya. Kalau misalkan nyoba ke temen dulu deh, karena gue ngerasa gue nggak kenapa-napa gitu kan. Ke temen dulu, temen nggak punya ilmunya, nggak punya ilmu itu. Sedangkan profesional mereka sekolah tentang ilmu itu. Nah kalaupun ke temen nggak berani, ke profesional nggak berani, ada platformnya nih Mbak. Iya, aku juga mau kenalin nama platformnya itu di Instagram. Ya, Wak, di sini ya Wak. Apa namanya? Nama platformnya di Instagram @staycology. Nah itu khusus
untuk teman-teman bisa cerita apapun. Nah, betul. Nah, karena mungkin kalau misalnya teman-teman di sini yang belum bisa cerita ataupun malu, benar, bisa langsung ke tadi di sini Instagramnya. Nah, itu udah mulai dari kapan, Vio? Sebenarnya dari akhir tahun lalu, dari 2020 sih, Mbak. Kenapa mau dibentuk kayak gitu? Karena aku salah satu orang yang berpengalaman. Jadi ya dulu bingung mau cerita sama siapa gitu kan. Bener. Dan nganggep diriku tuh nggak masalah, tapi saat cerita ke salah satu orang yang dia juga pernah ke profesional, enggak, berarti itu ada apa-apa. Kalau orang bahagia dengan hidupnya, pasti mau melanjutkan dong. Terus oh iya juga ya. Berarti kamu bikin platform itu untuk teman-teman yang mau berbagi cerita, yang mungkin malu dengan keadaannya dia bisa cerita di sana. Betul, gitu. betul, Mbak. Oh, oke. By the way, kamu umur berapa sih? Aku kelahiran tahun 2000, jadi aku 21 tahun. 21 tahun. Ili kemarin 19 tahun, kamu 21 tahun. Tuh, riset gue benar berarti. Rata-rata di tahun 2021 Indonesia paling banyak anak muda yang sakit mental illness. Nah, terus bagi cerita lagi dong, Vio, dari tentang mental illness ini ada beberapa faktor sih, atau kan ada partnya tuh, ada bagian trauma disorder atau apa. Kamu tahu gak sih semuanya itu? Boleh cerita personal ya, Mbak? Boleh. Jadi kayaknya umur aku juga sama Ili sama ya waktu itu. Waktu aku datang itu umur 19 tahun juga, sendirian, gak tahu apa-apa. Langsung ke dokter spesialis kesehatan jiwa, sorry. Nah, itu jadi bedanya ini insight juga ya, Mbak. Psikologi sama psikolog sama psikiater apa bedanya? Gitu kan. Kalau psikolog itu mereka lebih mengarahkan gitu kan, ngasih saran gitu kan. Tapi mereka nggak bisa ngasih diagnosa, gitu, nggak bisa ngasih obat juga. Karena yang bisa ngasih obat itu kan dokter kan, yang bisa ngasih resep. Waktu itu kebetulan aku langsung ke psikiater, Mbak. Aku langsung ke psikiater tahun 2019. Mereka dokternya cuma bilang kalau ini bukan, aku kayak dibikinin kurvanya gitu sih, kayak gimana perasaannya tuh di bawah kurva, jadi datar. Jadi aku lupa rasa senang itu gimana. Harusnya tuh kan kita tuh naik turun kan, senang sedih, tapi ini tuh enggak gitu, datar doang, kayak ya flat gitu. Itu nggak bisa kayak gitu. Tapi bisa, aku langsung tanya, tapi bisa sembuh kan, Dok, gitu. Bisa, tapi kita harus melakukan terapi. Dan waktu itu diresepin obat. Aku waktu itu didiagnosanya, boleh ya? Boleh diomongin. Jadi dapat diagnosa gangguan depresi berat. Jadi dikasih resepnya itu obat penenang. Yang saat itu aku nggak bisa konsumsi karena sedang dalam tugas kerja. Kenapa nggak bisa? Karena menyangkut keselamatan orang banyak kan ke pekerjaanku. Jadi ke suatu saat bisa tiba-tiba aja nih, Mbak, aku diaudit gitu, diperiksa urinnya, itu bisa kedetek karena itu psikotropika kan masuknya obatnya. Jadi nggak aku konsumsi, jadi aku nggak melakukan terapi apapun, ya berusaha nerima dulu, nerima ya 1,5 tahun lah. Sekarang 1 sampai 2 tahun. Sekarang better karena aku menerima gitu. Karena waktu itu kayak nggak nerima, jadi nggak bakalan selesai kayak gitu. Gue kapan? Gue kapan? Terus? Iya, itu sih satu-satunya kunci, terima dan. Kok gue mau nangis ya, anjir. terus. Terus. Iya, terus abis itu ya intinya yang aku bawa dari psikologi ini. Intinya jangan malu. Kalau misalkan takut datang langsung kayak ke psikiater atau psikolognya secara offline, kalian bisa lewat aplikasi telemedicine dulu kan, lewat online by chat. Apa yang lo rasain, apa yang lo kayak bingungin tentang diri lo sendiri, karena itu mereka bakalan ngarahin. Kalau misalkan cukup dengan psikolog aja, mereka nggak bakalan ngelit lo ke psikiater. Tapi kalau misalkan emang udah kedeteknya agak gimana, nanti bakalan dilit ke psikiater dan di arrange buat ketemu offline kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya kita udah tahu kita kayak gini atau kita punya kejanggalan gitu, itu lebih baik ke psikolog atau ke psikiater dulu? Sebenarnya untuk langkah awal tuh bisa ke psikolog dulu. Tapi kalau misalkan
udah yang ngeganggu dirinya itu yang sampai kayak nggak bisa kerja, nggak bisa ngelakuin hal yang biasanya kita lakuin. Kayak Mbak tuh suka dulu nari, tapi kok sekarang gue nggak suka nari, gue nggak dapet funnya dari situ. Nah itu berarti udah urgent lah istilahnya gitu ya. Ya enakan sih ke psikiater karena mereka juga kan sekolah nggak bentar ya Mbak, 6 tahun untuk ilmu itu. Nggak bisa disepelein juga karena orang ngapain lo kelihatan sehat-sehat aja, ngapain ke dokter gitu kan, padahal mereka punya ilmunya, mereka ngasih obat terus mereka ngasih obat juga dengan takaran dosis yang sesuai sama Mbak butuhin. Jadi kalau misalkan ada efek samping kayak gimana pun juga Mbak bisa bilang ke dia kalau ada efeknya nih gini-gini, nanti dia sesuaiin lagi. Jadi nggak perlu malu karena walaupun kalian gak ngerasa gimana-gimana nih, biasa aja ngerasanya fun-fun aja, dan ke psikolog, ke psikiater pun gak apa-apa Mbak, kayak medical check up tahunan fisik, kayak cek darah, cek kolesterol, itu kan tahunan. Nah kalau kayak kita mau ngobrol aja sama psikolog, juga sharing doang juga itu nggak masalah, karena mereka fun banget untuk diajak ngobrol. Iya, karena yang aku tahu ya kalau yang punya sakit kayak gitu atau mentalnya berantakan, terganggu gitu. Iya, terganggu. Biasanya mereka itu nggak butuh dinasihatin, tapi cuma butuh didengerin. Betul. Bener gak sih? Betul, karena semuanya udah kejadian. Nasihat itu untuk apa gitu? Benar. Karena beberapa gue sering dengar gitu ya, sering dengar gitu. Mereka kalau dinasihatin tuh kayak langsung berontak gitu loh. Kayak lu tuh nggak tahu, gue tuh kayak gini, lu nggak usah ngerasain gue kayak gini gitu. Betul. Itu ya karena mereka ngerasa omongan mereka nggak didengar dan nggak diterima. Gue orang-orang itu dibilang halu sampai keceplosan gue. terus iya, pokoknya intinya semua terima dulu. Akhirnya lama-lama ikhlas sih Mbak. Ikhlas ya Pertiwi. Ikhlas ya Pertiwi. Jadi kuncinya cuman ikhlas. Dan kamu sekarang udah better? Alhamdulillah udah better, cuman nggak secepat kayak tadinya dikasih obat terus langsung lah gue seneng gitu, enggak juga. Jadi kayak ada fase-fase dimana down lagi, inget lagi, atau hal-hal apapun lah yang nge-trigger tuh banyak banget, bisa banget gitu. Iya. Itu bisa banget. Kayak gue gitu. corot banget kayaknya nih. Iya. Iya benar. Nah, tapi kalau misalnya aku mau tanya dari posisi kamu yang pernah dan masih mengobati sampai saat ini gitu kan, masih mengobati diri sendiri. Hal pertama kalau misalnya kita sadar kalau kita sakit itu apa sih? Ya, hal pertama yang harus kita oh iya, jadi aware ke diri sendiri. Waktu itu 2 tahun lalu berarti ya, 2019 itu yang ngebuat aku ganjel itu nggak mau. Jadi cuman pengen bangun tidur, pengennya tidur lagi, nggak mau ngelakuin apa-apa. Bangun tidur, tidur lagi. Betul. Jadi waktu itu tinggal sendirian, abis itu bangunnya selalu jam 12 siang. Masih kurang, saya jam 1, jam 2. Terus rasanya tuh perasaan pengennya cepet-cepet malam buat bisa tidur lagi, padahal tidurnya tuh jam 4 pagi. Oh sama ya. Iya, kok terus berulang. Terus prinsip aku waktu itu cuma satu, gue mau nyelesain hari ini, gue nggak mau mikirin besok. Jadi motonya cuma itu, hari ini selesai dan nggak ada punya rencana long term atau harapan lah, nggak ada. Terus kayak keinginan suicide attempt juga udah 2 kali atau 3 kali gitu. Akhirnya ya teman-teman yang nyelamatin, karena waktu itu aku juga pernah kayak gue kenapa ya, terus salah satu teman ada yang bilang kalau lo kenapa-napa lo tuh nggak cerita, nggak blow up gitu, kayak orang yang kayak gitu tuh diem aja. Loh, gue justru nyari pertolongan, gue ini caper ya, cari perhatian ya, karena gue butuh ditolong gitu, bukan pura-pura gitu. Tapi ya orang kan sudut pandangnya beda-beda. Mungkin waktu itu kayak gitu kan. Akhirnya ngomong, kok gue nggak pengen ya kayak gini, nggak ada gairah gitu, nggak ada motivasi. Tapi kayaknya wajar deh orang pengen bunuh diri gitu. Enggak, orang kalau bahagia dengan hidupnya pasti mau nerusin hidupnya terus, nggak ada mau kayak gitu. Oh iya benar juga ya. Waktu itu udah bikin udah bikin janji sama psikiaternya, terus rasanya tuh deg-degan gitu loh Mbak, kayak
gue gak kenapa-napa, kok pengen kesini gitu. Pasti perasaan itu ada di awal, pasti banget Mbak. Apalagi pas sampai sana nunggu di ruangan gitu kan, di ruang tunggu ya, sambil megang nomor antrian. Ketemu guru BP ya? Oh iya, kepala sekolah Mbak ini ada. Itu yang keluar dari ruangan itu yang sebelum aku, itu ibu-ibu pakai kursi roda. Dia tuh sampai yang nggak bisa jalan kayak gitu kan. Terus langsung bandingin gitu sama diri aku sendiri. Ini gue bisa jalan kesini, gue naik ojol sendirian, mampu kok gue. Kenapa gue harus kesini ya gitu. Terus gimana dong nih? Kayak gitu berantem kan. sama diri sendiri ya? Bener banget. Terus akhirnya berani masuk, dokternya nanya, kamu kenapa? Dok, jujur saya nggak tahu saya kenapa. Jadi gitu. Terus saya bisa tahu kamu kenapa gimana? Kamu mau nggak mau harus cerita. Akhirnya nangis dulu, nangis lama. Terus ya pokoknya gini dok. Nggak bisa, kamu harus terus hidup. Buat apa dok? Kayak gitu. Ya terus akhirnya ya, kamu cantik, kamu gini. Ya kita divalidasi lah kalau enggak kok, lo tuh mampu, nggak kayak gitu. Terus nggak dihakimi juga, jadi kitanya ngerasa makin luas lagi. Bener. Kan. Akhirnya, nah dengan kalau ada yang takut dengan kendala biaya juga kan Mbak pasti. Nah dokternya tuh benar-benar baik banget, helpful banget. Kenapa? Karena dia nanya dulu, kamu kesini biaya pembayarannya itu pakai apa kan? Nah aku jawab pakai biaya pribadi. Nanti dia obatnya juga harganya yang menyesuaikan dengan dompet kita kayak gitu. Iya, karena yang aku tahu harga obatnya juga alhamdulillah mahal. Alhamdulillah ya. Bisa-bisa gue nggak makan nih seminggu. Betul banget. Betul banget. Kayaknya nggak bisa beli make up gue. Itu tapi aku dapat info dari sosial media gitu ya, dari TikTok itu banyak banget yang sharing. Jadi ternyata itu udah di cover sama BPJS. Benar, bisa pakai BPJS juga. Jadi nggak ada kendala lagi ya. Bismillah, bisa gitu. Iya sih, jadi diri. Kita tuh bisa, aku ngelihat dengan kejadian kemarin kan juga cukup rame ya dengan hari mental day yang tanggal 10 Oktober itu makin buat membuka mata, aku matanya kenceng banget, mata pikiran para lingkungan, orang tua, teman-teman, saudara. Kadang trigger kita sendiri pun juga dari orang terdekat kita sendiri sebenarnya tanpa mereka sadarin. Dan setelah kita kasih tahu mereka adalah trigger kita, mereka malah menjadi marah. Ya benar gak sih? Iya. Padahal mereka nggak sadar, itu ngancurin kita banget tanpa mereka sadarin gitu, dengan atau dari perkataan atau dari perbuatan gitu. Mungkin orang yang nggak punya sakit ya bagus gitu, melihatnya itu biasa aja, tapi kita yang punya ya gimana, lu mau bantuin gue gimana nih, gue begini terus lu mau harus gimana gitu kan. Jadi kita kayak perang sama diri sendiri sih sebenarnya ya. Nah, untuk kamu teman-teman sama kamu Vio, perwakilan dari teman-teman anak muda ya, 21 tahun, kemarin 19 tahun Silly, sekarang 21 tahun. Ada nggak sih teman-teman buat pesan yang punya sakit mental di sana? Gimana cara ngadepin diri sendiri? Apapun ya, maksudnya yang udah terdiagnos ataupun yang belum atau yang masih kebingungan, kita itu maksudnya boleh ngerasain itu ya Mbak, semua itu ngerasain. Mau sumbernya dari mana, dari orang tua, dari teman, dari manapun, intinya rasa sakit itu yang kita punya harus berhenti di diri kita sendiri. Karena apa? Kebanyakan orang yang salah itu ngelampiasinnya ke orang lain, kayak mereka merasa kalau orang lain harus ngerasain juga apa yang kita rasain, rasa sakitnya itu, dan itu nggak boleh. Harus berhenti di kita. Curiga cenayang nih dia. Terus karena kan kita sebelumnya udah tahu nih Mbak, sesakit apa, seenggak enak apa hidup dengan perasaan ya? terus dengan perasaan seperti itu gitu kan. Jangan sampai orang lain ada yang ngerasain, cukup di kita aja, berhenti egois sama diri sendiri lah intinya, kayak cukup. Apalagi punya niatan apa yang orang tua lakuin ke gue harus gue lakuin juga ke anak gue. Kalau triggernya dari orang tua ya kayak gitu, itu harusnya nggak ada sih kayak gitu. Kalian sembuhin dulu, selesain dulu yang lalu-lalu itu, baru punya rencana untuk punya anak ya, berkeluarga, terus gitu. Happy family gitu. Jadi biar kehidupannya next level ya, jadi nggak mikirin ke belakang. Wah,
Jadi nggak ada korban-korban selanjutnya kan Mbak istilahnya. Buaya kali ya korban. Korban buaya. Oke Vio, terima kasih ya Vio. Terima kasih. Tapi aku mau nanya dong satu lagi. Vio sibuk apa sih emang? Sibuknya nemenin Mbak Natali. Lah. Sibuknya kerja sih Mbak. Kerja? Ya. Kuliah juga? Kuliah juga. Kuliahnya jurusan psikologi juga. Oh pantes. Jadi lebih banyak tahu ya. Banyak tahu, terus lebih pelajarin juga sampai ke dalam-dalamnya. Sukses ya Vio ya. Kuliahnya cepat lulus. Amin. Habis itu obatin teman-teman yang ada di sini. Amin. Jangan mahal-mahal. Nanti kan di reimburse. Oh iya benar ya. Saya lagi dong. Oke, terima kasih ya Vio atas waktunya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti di belakang sambil gua mau tahu bagaimana cerita-cerita tentang mental illness. Jadi banyak ya bisa kalian ambil dari info-info kita, dan ini selaku dari apa ya kita bisa bilang ya, harinya Mental Illness Day tanggal 10 Oktober kita sama-sama yuk open minded, kita harus buka, harus maafin, harus ikhlas, ya kan? Untuk para orang tua di sana ataupun siapapun, teman-teman lingkungan, kalian harus buka hati, buka pikiran kalau ini bukan orang gila, tapi kita harus diselamatkan. Oke, dan nanti gue bakal cerita-cerita lagi sama siapa nanti di Nalpot. Ini gue di kopi belakang rumah. Kopi belakang rumah, dan siapa lagi tamu gue di belakang rumah ini? Nanti ada lagi siapakah dia? Hahaha. Ada terus di Natali Podcast dan gue Natali. Gue Flavio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Pantengin program Natali yang lain. Yaudah, bye bye.